Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Nah, pada pagi hari ini kita membahas tentang Nabi Musa. Nabi Musa itu banyak sekali diceritakan di dalam Al-Quran. Di sini siapa yang bisa membaca Al-Quran? Ya, mungkin belum bisa ya? Ya, belajar ya. Nah, Nabi Musa ini dikaruniai mukjizat yaitu kitab Taurat. Mukjizatnya itu banyak sekali dan sangat hebat. Nabi Musa menyiarkan agama pada saat kerajaan tadi siapa? Fir'aun. Ya, Raja Fir'aun ini raja yang sangat sombong, yang zalim. Pokoknya sombong, dia tidak baik. Pada suatu hari Raja Fir'aun itu bermimpi bahwasanya ia akan terbakar oleh anak laki-laki. Nah, pada saat itu juga Raja Fir'aun memerintahkan prajuritnya untuk yang melahirkan anak laki-laki itu akan dibunuh. Nah, Yukabats itu ibu Nabi Musa. Yukabats itu menyembunyikan kehamilannya dari prajurit Raja Fir'aun, dari prajurit Raja Fir'aun. Lalu pada saat melahirkan, Yukabats diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghanyutkan Nabi Musa. Maksudnya menghanyutkan itu untuk menyelamatkan Nabi Musa dari Raja Fir'aun, menghanyutkan Nabi Musa ke Sungai Nil. Nah, pada saat dihanyutkan, istri Fir'aun ini bertemu dengan itu tadi Nabi Musa. Dia bercahaya, lalu ia mengasuhnya, dibawalah ke kerajaan. Lalu istri Raja Fir'aun ini meminta pada Raja Fir'aun untuk mengasuh Nabi Musa, dan Raja Fir'aun pun agak tidak setuju. Lalu istri Raja Fir'aun ini meminta lagi untuk mengasuh Nabi Musa. Lalu Nabi Musa diasuh oleh istri Raja Fir'aun. Lalu ia mencari ibu-ibu yang menyusui. Nah, lalu ia bertemu dengan Yukabats, yaitu ibu Nabi Musa, ibu kandung lah. Lalu Nabi Musa itu disusui oleh ibu kandungnya sendiri. Nah, setelah Nabi Musa beranjak dewasa, ia tumbuh yang dewasa dan cerdas. Lalu Nabi Musa untuk pergi ke kota Madian. Lalu ia menikah dengan anak Nabi Syu'aib tadi ya kan. Nah, lalu dia menikah dengan anak Nabi Syu'aib. Setelah menikah, dia kembali lagi ke Mesir. Nah, pada saat perjalanan ke Mesir, disitulah Nabi Musa mendapatkan mukjizat, yaitu mukjizat mendapatkan tongkat yang berubah menjadi ular dan dadanya yang bersinar. Nah, disitulah Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memperingati Raja Fir'aun untuk tidak sombong. Lalu Nabi Musa meminta pada Allah Harun sebagai teman berdakwahnya. Lalu Allah mengizinkan karena Harun ini memiliki tutur kata yang baik. Nah, pada saat Nabi Musa dan Harun ini berdakwah, Raja Fir'aun ini tidak percaya kepada Nabi Musa. Raja Fir'aun ini tidak percaya kepada Nabi Musa dan mukjizatnya, bahwa mukjizat ini hanyalah sihir. Lalu Raja Fir'aun ini meminta kepada Nabi Musa untuk mengeluarkan mukjizat-mukjizatnya. Lalu ia mengeluarkan tongkatnya berubah menjadi ular. Nah, ular Nabi Musa ini menjadi ular yang sangat besar
sekali. Lalu ia melawan sihir-sihir dari kerajaan Fir'aun, yaitu ular-ular yang kecil. Lalu ular-ular Raja Fir'aun ini dimakan oleh ular Nabi Musa. Nah, di situ Raja Fir'aun belum percaya kalau itu mukjizat. Nah, prajurit Raja Fir'aun ini sudah percaya pada Nabi Musa, sedangkan Raja Fir'aun ini belum percaya, masih menantang Nabi Musa. Lalu Allah menimpakan bencana pada Raja Fir'aun, yaitu musim panas, banyak sekali cobaan kepada Raja Fir'aun. Lalu Fir'aun ini meminta pada Nabi Musa untuk menghilangkan azabnya. Raja Fir'aun meminta kepada Nabi Musa untuk berdoa pada Allah agar azabnya dicabut. Nah, setelah itu Nabi Musa berdoa kepada Allah, lalu ia mencabut azab dari Raja Fir'aun tersebut. Setelah Raja Fir'aun keluar bebas dari azab tersebut, tetapi Raja Fir'aun itu masih percaya kepada Nabi Musa, masih tidak percaya bahwasanya Allah itu ada. Nah, di situ Raja Fir'aun malah semakin murka kepada Nabi Musa. Lalu ia memutuskan untuk menangkap Nabi Musa. Nah, pada saat itu Nabi Musa memutuskan untuk meninggalkan kota Mesir. Nah, pada saat Nabi Musa meninggalkan kota Mesir, lalu ia melewati laut. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul tongkatnya di tanah. Nah, setelah Nabi Musa memukul tongkatnya itu, lalu lautan itu membelah, yaitu nama lautnya Laut Merah. Pada saat Nabi Musa dan rombongannya melewati laut itu, sudah sampai di ujung, mereka selamat. Sedangkan Raja Fir'aun ini masih di tengah lautan. Nah, setelah itu lautannya kembali menyatu. Pada saat lautan itu menyatu, Raja Fir'aun berkata bahwasanya ia mempercayai adanya Allah, namun kata-kata itu tidak diampuni, tidak diterima oleh Allah. Nah, di situ Allah tidak mengampuni Raja Fir'aun karena Raja Fir'aun sudah sombong, zalim, menganiaya orang. Nah, di situ berarti kita tidak boleh sombong, ya kan? Nah, mungkin itu saja dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.